Aku Bramasta. Dulu aku menjadi manajer di sebuah bank swasta ternama. Karirku memang semakin melonjak, tetapi tidak dengan pernikahanku. 3 tahun lalu aku menikahi seorang wanita keturunan Tionghoa bernama Mei Mei. Kami berkenalan dan bertemu di kantor karena dia baru saja diterima sebagai bawahanku. Mulanya kami hanya bekerja secara profesional, tetapi seiring berjalannya waktu, kami menjadi dekat karena ia sering mengurus dokumen yang saya butuhkan. Kebetulan ia menempati posisi yang memang selalu berhubungan dengan saya, dan seringkali data yang dibutuhkan berasal dari dia. Dia sangat cantik seperti model yang ada di majalah ternama. Ia tinggi, putih, berwajah sangat oriental, dan sangat ramah dengan siapapun. Sebenarnya banyak yang ingin mendapatkannya, tetapi entah kenapa dia malah memilih aku. Bermula dari perbincangan seputar data yang akan aku gunakan, perlahan ia berubah menjadi sangat perhatian dan mulai menyiapkan banyak hal di mejaku. Aku bingung karena sebenarnya tidak pernah memintanya untuk melakukan hal di luar pekerjaannya. 2 tahun ia bekerja, seolah pekerjaannya sudah merangkap sebagai asistenku. Selama itu aku seperti sudah bergantung padanya. Belum lagi ketika aku harus menghadiri pertemuan penting dan mengajaknya. Kami mulai sering bertukar cerita dan terkadang saling berguyon. Karena terlalu sering mengobrol, aku tahu kalau dia sudah putus dengan kekasihnya di hari pertama ia bekerja. Kami menjadi semakin dekat dan bahkan sudah banyak kabar di kantor kalau kami memang ada hubungan spesial. Padahal kenyataannya tidak. Menjadikannya kekasihku saja tidak terpikirkan olehku. Aku hanya menganggapnya sebagai rekan kerja. Teman dekatku seringkali meledek aku untuk segera mendekatinya karena katanya dia sudah menunjukkan sinyal kalau dia menyukaiku. Aku tidak percaya karena cukup tahu diri kalau aku tidak bisa mendapatkannya. Aku selalu mengabaikan ejekan dari teman-temanku. Aku tetap menganggap Mei Mei sebagai rekan kerja secara profesional. Kami memang beberapa kali ditugaskan ke luar kota bersama untuk menghadiri pertemuan penting. Tetapi itu tidak berarti apa-apa buatku. Aku tidak tertarik dengannya, meski aku akui dia cantik dan juga populer. Wanita populer dan cantik sebenarnya tidak masuk dalam kriteria wanita yang cocok denganku, karena mereka cenderung suka memainkan hati pria sesukanya. Karena merasa dirinya cantik, dia akan mudah mencari pengganti. Aku sudah kapok dengan wanita seperti itu. Seiring berjalannya waktu, aku sadar kalau dia semakin menunjukkan perasaannya, tetapi aku benar-benar tidak tertarik dengannya. Sampai suatu hari, ketika kami sedang makan malam di pinggir jalan, ia mengatakan hal yang tidak pernah terpikirkan olehku. "Ta, lo nggak pernah kepikiran buat suka sama gue?" tanyanya. Aku terkejut mendengar pertanyaannya. "Enggak, gue nggak tertarik sama cewek cantik dan populer kayak lo," jawabku. Mendengar kalimatku, wajahnya seperti terkejut. Mungkin ucapanku terdengar kasar, tetapi aku hanya berusaha jujur dengan apa yang aku rasakan. "Kenapa?" tanyanya. "Lo pernah disakitin sama cewek cantik dan populer?" tambahnya. Dehemku sudah menandakan sebuah jawaban dari pertanyaannya. "Gue nggak akan nyakitin lo kok. Gue juga nggak cantik dan populer kali," balasnya.
Aku melihatnya nggak cantik dan populer dari mana? Lo tahu kalau semua orang kantor ngomongin lo, sahutku. Ya tahu, tapi bukan berarti gue populer kan? Tanyanya. Terus kalau nggak populer apa namanya? Tanyaku. Dia terdiam dan hanya mengaduk-ngaduk nasi goreng yang tadi ia pesan. Gue mau jadi pacar lo, ta? Lo nggak sadar apa kalau gue naksir lo udah lama? Ucapnya. Terus kalau lo naksir gue kenapa? Gue nggak tertarik sama lo, Mei. Mending lo cari cowok yang tertarik sama lo, jawabku. Dia menghela nafas panjang, kemudian meletakkan piring yang berisi nasi goreng yang masih banyak. Lah, nggak dihabisin? Tanyaku. Enggak. Kenyang dengar omongan lo, jawabnya. Aku tahu dia marah karena ucapanku, tapi mau bagaimana? Aku tidak tertarik dan tidak ingin dia menjadi berharap kalau aku mengucapkan kalimat basa-basi. Aku menghabiskan makananku, kemudian membayar 2 porsi nasi goreng. Udah, mau pulang apa jalan-jalan? Tanyaku. Aku sama Mei Mei memang punya kebiasaan ketika sedang di luar kota, kami akan berjalan-jalan setelah makan malam, meski hanya mengelilingi alun-alun. Jalan-jalan, jawabnya. Akhirnya dia bangkit dan mulai menyamakan langkahku. Aku pikir setelah mengatakan hal itu, dia akan marah dan tidak mau bicara denganku. Tetapi ternyata tidak. Sikapnya kembali seperti biasa dan aku cukup kagum dengannya. 3 bulan setelah kami kembali dari luar kota, ia semakin menunjukkan perasaannya. Aku menceritakan kepada sahabatku apa yang ia katakan sewaktu kami di luar kota. Semakin saja sahabatku ini meledekku dan mengatakan kalau aku bodoh karena tidak menerima perasaannya. Aku tidak memperdulikan hal itu. Namun semakin lama aku jadi semakin memperhatikannya. 1 tahun berlalu sejak ia mengungkapkan perasaannya. Sudah timbul rasa nyaman saat aku sedang makan atau jalan-jalan bersama Mei Mei. Aku mulai mengajak Mei Mei datang ke tempat teman-temanku berkumpul, tetapi dia hanya aku kenalkan sebagai rekan kerja. Mereka tidak percaya dan di luar dugaanku. Mei Mei cepat sekali akrab dan membaur dengan teman-temanku. Dari situ aku baru tahu sisi lain dari dirinya. Mei Mei cukup liar. Ia tidak seperti wanita pada umumnya. Ia lebih senang bergaul dengan laki-laki dan terkadang ia juga merokok saat kumpul bersama aku dan teman-teman. Melihatnya yang seperti itu, aku justru senang dan tidak merasa aneh sedikit pun. Aku senang karena ia bisa menyesuaikan diri dengan pergaulanku, sehingga tidak seperti kebanyakan wanita yang hanya bisa memarahi ketika melihat banyak lelaki yang sedang merokok. Kepulangan Mei Mei membuat teman-temanku kecewa dan menyuruhku mengajaknya kembali nanti. Bahkan ada yang menyarankanku untuk menjadikannya kekasih. Kalau lo nggak mau, mending buat gue Deta, kata salah seorang teman. Entah kenapa ketika dia mengucapkan kalimat itu aku tidak rela. Aku mulai memberanikan diri untuk mendekatinya perlahan. Namun sepertinya caraku gagal. Mei Mei seperti tahu kalau aku mulai membuka diri. Nggak usah sok jual mahal, makanya kalau ujung-ujungnya lo mau deketin gue juga kan? Hahaha, sahutnya. Aku seperti kehilangan muka ketika ia mengatakan hal itu. Tetapi Mei Mei langsung menyentuh pundaku. Gue seneng kalau ternyata usaha gue berhasil buat bikin lo lulu. Gue nggak berusaha untuk nggak nyakitin lo kok, jawabnya.
Aku tidak tahu apa yang terjadi denganku. Mungkin benar kata pepatah, cinta datang karena terbiasa. Hari-hariku dengan Mei Mei semakin dekat, baik di luar ataupun di dalam kantor. Aku tidak pernah meresmikan hubungan di antara kami. Semua mengalir begitu saja, sampai akhirnya aku memutuskan untuk pindah pekerjaan. Aku memilih untuk berpindah pekerjaan karena merasa kalau perusahaan tersebut tidak cocok untukku. Setelah hampir 5 tahun bekerja, aku memutuskan keluar dan pindah ke perusahaan lain. Mei Mei sempat sedih karena dia berharap aku bisa ada di sana lebih lama lagi. Tetapi rasanya keputusanku sudah bulat. Aku meninggalkan Mei Mei di sana dan hampir setiap hari ia mengirimiku pesan dan bahkan mengajak bertemu. Akhirnya hubungan kami tetap bertahan meski berbeda perusahaan. Kami bertemu hampir di setiap akhir pekan. Ia mengusulkan untuk tinggal bersama agar dia bisa bertemu denganku setiap hari. Sebenarnya aku tidak mau, tetapi dia terus memaksaku karena katanya ia tidak ingin menahan rindu terlalu lama. Aku menyetujui sarannya, dan kami pun pindah ke sebuah apartemen yang letaknya tidak jauh dari kantor masing-masing. 2 tahun tinggal bersama, akhirnya kami memutuskan untuk menikah karena sudah tidak ada alasan lagi untuk menundanya. Kedua orang tua kami pun sudah terus-menerus memaksa agar kami segera menikah. Saat mengambil keputusan itu, terlihat sekali kalau sebenarnya ia keberatan. Berulang kali aku bertanya alasannya. Dia tidak mau memberitahuku. Pada akhirnya, dia menyetujui dan pernikahan itu tetap terjadi. Setelah menikah, kami tinggal di apartemen yang sama. Hanya status kami yang berubah. Dari awal tinggal bersama, kami memang tidak pernah mengalami kesulitan. Semua berjalan seperti seharusnya. Ia mengurus rumah dan pekerjaannya, sedangkan aku bekerja juga mengurus pembayaran tagihan. Soal keuangan, kami sepakat untuk dibagi 2 karena memang aku belum terlalu mapan membiayai semua kebutuhan. 2 tahun menikah, ia mulai jarang berada di rumah. Aku merangkap hampir semua pekerjaan, membersihkan rumah, masak, membayar tagihan. Semuanya seolah aku tinggal seorang diri. Aku mulai kesal dan mulai mempertanyakan keberadaannya. Alasan yang ia beri pun selalu sama. Aku lembur kerja di kantor. Alasan klasik memang. Setelah keluar dari perusahaan yang lama, Mei Mei tetap bekerja di sana dan aku hilang kontak dengan sahabat-sahabatku. Sampai suatu malam, aku memutuskan untuk pergi bersama teman-temanku karena terlalu pusing mengurus persoalan rumah tangga seorang diri. Ada seorang teman yang bekerja di sebuah hotel mengatakan kalau dia pernah bertemu dengan istriku. Saat ditegur, katanya ia datang bersama teman-temannya. Saat temanku menanyakan keberadaanku, dia hanya menjawab kalau aku ada di apartemen dan sudah tahu ia akan pergi bersama teman-temannya ke hotel tersebut. Selama ini ia tidak pernah bilang padaku akan pergi bersama siapa dan kemana. Aku pun tidak pernah curiga karena tidak mau membuatnya merasa terkekang saat bersamaku. Temanku mengajakku untuk menemani ke hotel tempatnya bekerja untuk mengambil botol minuman pesanannya. Saat aku sedang menunggu di lobi hotel, aku melihat teman di kantor sebelumnya datang dengan beberapa orang. Aku melihat temanku merangkul mesra seorang wanita
yang setelah ku amati baik-baik, dia adalah istriku. Ketika temanku datang membawa botol minuman, botol itu ku rebut dan ku kejar temanku sebelum ia masuk ke dalam lift. Aku memukul kepalanya menggunakan botol tersebut. Seketika lobi itu ramai dengan teriakan. Lantai hotel yang sebelumnya bersih dan mengkilap berubah menjadi warna minuman bercampur darah. Temanku yang bekerja di sana berusaha menarikku sebelum itu terjadi. Namun ternyata semua terlambat. Gerakanku lebih cepat untuk menghajar orang yang kuanggap sebagai sahabat karena telah berselingkuh dengan istriku. Mei Mei menangis, menjerit, dan meratapi tubuh kekasihnya yang sudah berada di lantai. Aku menarik lengan Mei Mei dan menamparnya. Saat itu juga aku menceraikan dia. Aku menyuruh dia datang ke apartemen mengambil semua barang-barang miliknya. Ia hanya menangis ketika melihatku ditarik paksa oleh temanku karena pihak hotel sudah memanggil polisi. Temanku membawa aku kabur dan menyembunyikanku. Cukup lama aku tidak keluar dari persembunyian temanku. Bahkan selama itu aku tidak datang ke kantor. Aku kembali ke apartemen dan menemukan Mei Mei sudah berada di sana, terduduk memandangi foto pernikahan kami. Aku masuk ke dalam dan segera pergi ke kamar mandi. Aku sudah bilang tidak mau menikah karena aku tidak mau kehilangan kamu dan dia. Selama ini dia menyuruh aku mendekati kamu karena memang aku mencintai kalian berdua, ucapnya sambil tetap memandangi foto itu. Sebenarnya dia yang membagi aku sama kamu, bukan sebaliknya. Dia merelakan aku dinikahi oleh kamu karena kamu sahabatnya. Tapi aku nggak bisa kehilangan dia, lanjutnya. Berarti selama ini lo udah bohongin gue. Selama ini lo udah duain gue, bahkan setelah menikah. Kemana janji lo yang bilang buat nggak nyakitin gue? Apa ini namanya nggak nyakiti? Cecarku. Dari awal gue udah bilang kalau gue nggak tertarik sama lo, tapi lo yang maksa. Udahlah, gue udah nggak ada urusan sama lo. Kemasin barang lo dan pergi dari sini. Gue mau istirahat, tambahku. Aku meninggalkannya sendiri di ruang tidur kami dan pergi ke kamar mandi. Aku baru keluar setelah ada pintu tertutup dari luar. Aku menyesal pernah termakan oleh kata-katanya, dan baru aku tahu kalau ada wanita yang begitu agresif mencintai dua pria. Tapi hal itu sudah tidak penting lagi. Sekarang yang perlu aku urus adalah surat perceraian kami dan memutar otak bagaimana cara menyampaikan hal ini pada kedua orang tuaku. Hampir 1 tahun aku tidak kembali ke kampungku dan belum juga menceraikannya. Aku takut polisi masih mencariku. Aku sudah kehilangan pekerjaan dan mengandalkan kerja paruh waktu sebagai desainer beberapa perusahaan. Ketika semua aku anggap sudah aman, aku menggugat cerai Mei Mei dan kemudian memberitahukan orang tuaku. Mereka menangis karena tidak menyangka gadis sebaik dirinya melakukan hal itu. Sekarang proses perceraian kami masih berlangsung. Aku pernah sekali bertemu dengannya di sebuah minimarket, tetapi aku mengabaikannya. Aku bersikap seolah tidak mengenal dirinya. Ternyata ia pun datang bersama seorang pria. Sepertinya hidup kami lebih damai jika tidak saling mengenal. Kami memilih untuk menjalani hidup sesuai jalan yang kami pilih dengan damai. Tamat.